Oke, adik-adik dilayani ya, dengan kasih gambar-gambar, pensil. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Kau beri bagi kami saat ini mau membaca dan merenungkan firman. Biarlah Engkau berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami, dan urapilah hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat pada saat ini. Bagi kami semua bersikap hati yang benar, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka dalam Mazmur pasal 39. Tadi saya tidak baku kontak dengan Ibu Yanti, jadi itu jawabannya dia pasal 40. Ya. Sebenarnya pergumulannya dari pasal 38, 37, 38, 38, kemudian masuk 39. 39 itu yang akan kita baca. Ada pergumulannya pemazmur seperti tidak ada jawaban. Tapi jawabannya Mazmur 40 kita sudah baca sama-sama tadi. Itu luar biasa toh? Ayat 40, pasal 40. Tapi kita lihat pasal 39 sekarang. Mazmur 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Doa minta tolong. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja Kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanya bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Ayat 8. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Mazmur yang penuh dengan ungkapan-ungkapan kekalutan, yang penuh dengan ungkapan-ungkapan kegalauan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada saatnya di mana pikiran kita kacau, kalut, tidak tahu kenapa. Tetapi biasanya dipengaruhi oleh keadaan di sekitar atau apa yang kita lihat dan kita dengar. Akhirnya pikiran jadi kacau. Saya pernah kejadian itu. Saya baru tamat sekolah teologi, kemudian saya sudah kembali dan saya seperti pengangguran. Padahal hamba Tuhan kalau pengangguran itu tidak masuk akal karena jiwa banyak. Tapi karena dibatasi oleh organisasi, saya kalut. Dan kekalutan itu sampai saya tanya, Tuhan kenapa seperti ini? Kenapa saya tidak tinggal saja di sana? Sana itu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu sesuatu yang biasa terjadi ketika pikiran kita kalut, galau, tidak keruan.
Jadi kalau pikiran tidak keruan, pikiran yang kemana-mana pusing, namanya kalut atau galau. Saya lihat definisi dari kalut itu pikiran kacau. Galau juga seperti itu, pikiran yang kacau dan tidak menentu. Oleh karena itu tema khotbah saya pada saat ini ialah ketika galau, ketika kalut melanda. Ketika galau, ketika kalut melanda, apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara-saudara, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, kita sebenarnya bisa mengatasi kegalauan. Kita bisa mengatasi kekalutan. Ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang banyak masalah, di saat kita sedang galau, kita harus bisa mengatasinya. Kekalutan kita harus dapat mengatasinya. Supaya tidak sampai pada, kalau istilah psikologi, depresi, lama-lama stres. Ya, saudara, kalau kita bermedsos, kita lihat banyak orang yang sudah galaunya tidak karu-karuan. Ya, tapi kegalauan itu sesuatu yang normal. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kegalauan? Apa yang harus kita buat saat kegalauan melanda? Jawabannya, kita harus membuat komitmen yang benar. Itu. Kita harus membuat komitmen yang benar. Komitmen itu apa? Komitmen itu adalah janji. Komitmen itu adalah ketetapan hati. Komitmen itu adalah kebulatan hati, tekad. Itu komitmen. Yang benar, komitmen yang bagaimana? Saudara-saudara, dari Mazmur 39, kita akan mempelajari 3 komitmen terkait dengan bagaimana mengatasi kegalauan, bagaimana mengcover kekacauan pikiran atau kekalutan pikiran. Ini Daud. Tetapi kalau kita baca, tidak ada jawaban Tuhan. Mazmur 39 tidak ada jawabannya. Dia hanya mengutarakan kegalauannya. Tetapi dari situ saya melihat ada 3 komitmen Daud, pemazmur, di tengah-tengah kegalauannya, di tengah-tengah kekacauan pikirannya. Aduh, bagaimana ini Tuhan? Aduh, macam pusing. Nah, komitmen pertama kita lihat dari 1-4. Yang pertama, dia memiliki komitmen untuk menguasai diri. Pemazmur ambil keputusan untuk kuasai diri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengatasi kekalutan, untuk mengcover kegalauan, pertama-tama kita harus berkomitmen untuk menguasai diri, berkomitmen, berjanji untuk mengendalikan diri, bertekad untuk dapat menguasai diri. Coba kita lihat ayat yang ke 1-4 ini, khususnya mulai dari ayat 2. Ungkapan-ungkapan apa yang menjelaskan bahwa dia berusaha untuk menguasai diri, mengendalikan diri? Menjaga diri. Menjaga diri. Terus ada lagi apa? Di ayat 2 ada. Jangan aku berdosa dengan lidahku. Yang tadi menjaga diri, kemudian kita lihat di sini menjaga atau menahan mulut. Ya. Jadi saya catat di sini adalah dia menjaga diri, dia menjaga jalan. Jalan itu menjaga hidup. Dalam terjemahan lain, dia menjaga kelakuan, dia menjaga kesuciannya. Tujuannya apa? Ayat 2, supaya aku jangan berdosa dengan lidahku. Kadang-kadang kalau kita galau, kalau kita kalut, pikirannya pusing, dan apalagi kalau kita lihat ketidakadilan. Ada bagian lain, Daud menuliskan, orang fasik gebuk-gebuk sehat-sehat, kok saya sakit-sakit. Mereka kok bisa makmur, tapi kok saya penuh dengan pergumulan. Nah, itu di Mazmur 73. Tetapi dia mengatakan, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, tetaplah engkau. Itu di Mazmur 73. Tapi Mazmur di sini, dia hanya mengutarakan, bagaimana saya mengatasi itu. Dia bilang dia menjaga diri, jaga jalan, dia jaga kesucian. Dengan apa? Supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Karena dalam tekanan, pergumulan, kita bisa bicara sembarang. Dalam firman Allah yang hidup, aku akan berhenti mengeluh di depan orang fasik. Kenapa? Orang fasik itu artinya orang yang jahat, orang yang ada begini. Fasik artinya dia tahu firman, tapi dia tidak mau melakukan. Bahkan menjadi pencemooh. Orang fasik adalah orang yang bisa orang yang tidak takut akan Tuhan atau meremehkan Tuhan. Nah, itu tidak ada. Ya. Nah,
Kita tidak boleh mengeluh di depan mereka karena dia bilang, orang Kristen, orang percaya, kok jenisnya begini, mengeluh terus. Bisa saja, mungkin saja pemazmur dia berpikir seperti itu, dia tidak mau mengeluh. Tahan bibirnya, tahan. Nah, kalau kita bukan tahan bibir, tahan mulut sekarang, tahan apa? Tahan jarinya. Supaya jangan melayang di Facebook, jangan melayang di status-status. Aduh, kalau bisa ketemu kau centoki kau kepala atau kegalaan. Itu, saudara, ini di sini dia mengatakan aku menahan. Karena dulu kan belum ada media sosial ya, belum ada Facebook, belum ada. Tapi mulut, biasa kan karena kita ganas, bahkan makian keluar. Kemudian aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Artinya mengendalikan perkataan. Terutama di hadapan orang fasik. Ayat 3. Ayat 3 dikatakan begini. Aku keluh, aku diam. Artinya begini. Aku keluh itu berarti dia tidak mau bicara. Dia tidak mau mengeluh. Apalagi di depan orang fasik. Aku membisu. Aku jauh dari yang baik. Kemudian ternyata Bapak Ibu Saudara, sekalipun dia coba tahan diri, dia kendalikan diri, dia jaga mulut, ternyata komitmennya ini untuk berdiam diri secara membabi buta, secara serampangan tidak membuat dia sang pemazmur menjadi lebih baik. Dia bisa katakan begini, saya sudah diam, saya sudah tahan diri, tapi kenapa saya tambah tertekan? Nah, kita lihat ayat 4. Mari kita lihat ayat 4. Hatiku bergejolak dalam diriku. Mulut ditahan, semua ditahan, tapi hatinya berontak. Nah, dalam kondisi itu harus bikin apa? Ya? Ini yang dia lakukan. Ayat yang keempat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Dia berbicara kepada siapa? Ayat 5. Ya Tuhan. Jadi begini. Kesimpulannya begini. Kalau kita kalut, kalau kita pikiran kacau, tidak tahu bikin apa, apalagi kalau kita lihat ketidakadilan, kita lihat tidak bisa bagaimana ini. Kita bisa bicara kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adik-adik, saya tanya, Tuhan baca Facebook ke tidak? Baca status ke tidak? Tapi tahu ke tidak? Tahu. Jadi kalau orang baca Facebook salah ke tidak? Kayaknya saya tidak menghakimi. Tapi ada baiknya langsung ya Tuhan lah, tidak usah pakai Facebook ya, tidak usah pakai WA. Biasa di WA, ya Tuhan tolonglah aku. Tapi yang baca manusia semua yang baca. Tolong apa ini? Ya? Tidak, saya tidak menghakimi, tidak boleh. Tapi saya sarankan, kan Tuhan Yesus sudah buka tirai. Langsung aja bicara kepada Bapa. Kenapa kita panggil Allah pencipta itu Bapa? Bapa artinya tempat kita mengadu. Bapa itu adalah tempat kita mencurahkan isi hati. Bahkan mungkin kita marah-marah, Bapa ini kenapa begini? Tidak apa-apa. Ya apa? Tapi di hadapan Bapa, apa yang dia katakan? Ayat 5. Yang sekarang komitmen yang kedua. Komitmen kedua. Jadi kalau kita lihat yang pertama memiliki komitmen untuk menguasai diri. Memang adalah baik kita mengendalikan diri untuk tidak mengeluh, tidak bersungut, tidak menyalahkan Tuhan, apalagi depan manusia. Tetapi kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mencurahkan isi hati kita kepadanya. Mazmur 62 ayat 9. Yang kedua, komitmen menyadari kefanaan. Komitmen menyadari kefanaan. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, dia sudah diam, hatinya bergejolak. Akhirnya dia buka mulut kepada Tuhan. Tetapi yang dia sampaikan adalah komitmennya. Yaitu kalau kita lihat ayat 5. Dia katakan apa ayat 5? Ubur itu ada batasnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Dan batas, apa batas umurku? Supaya mengetahui betapa fananya aku. Jadi di sini pemazmur menyadari bahwa umur itu ada batasnya. Tubuh dan daging itu akan rusak dan mati. Kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, tubuh dan ini akan rusak, akan mati. Tubuh ini. Atau saudara mungkin bilang begini, saya belum mati. Tapi dari anak-anak tambah tua kan, tidak ada orang yang anak-anak terus atau muda-muda terus.
Kemudian saudara, ayat yang ke-6, kita lihat ayat 6. Bicara apa itu? Sungguh hanya berapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ayat 6 menjelaskan bahwa umur itu singkat. Cuma sepelempat itu apa? Ya, ini hanya beberapa telempap, hanya mungkin satu telempap atau satu langkah. Saya lihat itu yang penting pendek sekali. Kemudian tanpa Tuhan hidup itu hampa, sia-sia. Jadi hidup itu pendek, hampa, sia-sia tanpa Tuhan. 3 hari lalu kan saya teleponan dengan mami saya. Jadi mama dari Ibu Heni, mama mantu, sudah 82 kan. Mami saya juga menuju ke 82. Mereka masih juga beraktivitas. Kalau mama masih berkios, ke kios. Walaupun beberapa kali ditipu orang-orang ya. Ambil barang, curi tanpa mama tahu. Atau kalau mami saya masih jalan, ada kunjungi cucu-cucu. Nah, satu kali waktu mami saya telepon, saya lihat giginya di bagian depan ini sudah ada. Saya bilang, mami, jendelanya sudah jadi besar sekali, bukan jendela ini. Aduh, kemarin dengan cucu 2 pas ada di mall, mami bilang, aduh ambil es krim, kamu makan es krim. Mami juga makan. Waktu makan es krim kok ada keras-keras. Waktu keluar, gigi. Ya, tapi saya bilang, sekalipun demikian, mami sudah 82 tahun. Saya ini masih singkat. Saudara-saudara yang saya kasih contoh, 82 tahun dia singkat. Coba kita lihat. Tahun baru seperti baru kemarin, tanggal 1, sekarang tahun berapa? 23. Ya, tidak lama tahun 2022 berlalu kalau Tuhan Yesus belum datang. Jadi, ketika kita dalam kegalauan, kita harus paham betul bahwa kita harus kuasai diri memang, tapi ada jalan, yaitu mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Tapi ketika kita curahkan isi hati kepada Tuhan, kita harus menyadari bahwa hidup itu terbatas, singkat, fana, gampang rusak. Tuhan itu kekal. Saudara-saudara, ayat 7 dikatakan hidup itu bayangan yang akan berlalu, artinya singkat, bisa salah fokus. Karena hidup itu singkat, kita bisa salah fokus. Fokus kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada harta, kepada kekayaan, kepada hal-hal yang sia-sia, kedudukan, kepada kuasa, kepada hal-hal. Jadi fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, padahal memang Tuhan izinkan kita memperoleh harta, kedudukan, kekayaan, dan lain sebagainya. Tetapi fokus semua itu adalah ketika kita peroleh, kita tahu bahwa Tuhanlah pemberi segala-galanya. Di sini kalau kita lihat ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Ia hanya bayangan yang berlalu, itu hidup. Ia hanya mempeributkannya sia-sia. Apa yang dipeributkan orang? Ia menimbun. Menimbun itu berarti harta, pengaruh, dan lain sebagainya. Tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Ada orang kumpul kekayaan banyak, sampai dia bingung, nanti dia mati. Tidak jadi mati-mati karena apa? Nanti saya mau kasih ke siapa ini? Memang ada orang kaya tertentu, sebelum mati dia sudah sudah buat surat warisan, bahwa itu akan diberikan ke yayasan-yayasan sosial, ke gereja-gereja, seperti ada orang-orang kaya dunia seperti itu. Kalau saya juga pikir, saya mewariskan apa ya? Yang saya wariskan adalah teladan takut akan Tuhan, itu utama. Saudara-saudara saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita menghadapi kekalutan, bagaimana kita menghadapi kekacauan pikiran, atau kita menghadapi kegalauan. Yang pertama, kita harus menguasai diri kita. Menguasai lidah kita untuk tidak mengeluh di hadapan orang, apalagi orang fasik, orang yang tidak percaya, orang yang bisa mencemooh kita. Tetapi ada solusinya, kita bisa curahkan itu kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus komitmen, menyadari bahwa kita itu fana, hidup itu sementara. Kalau cuma sementara, jangan besok Tuhan panggil kita, ya toh? Atau besok kita sakit. Makanya minggu lalu saya khotbah, ada satu poin yang saya kaitkan, kita harus tidak boleh membuang waktu, memanfaatkan ke semua kesempatan. Karena belum tentu hari ini ada, besok masih ada, belum tentu. Hari ini kuat, belum tentu. Saya sangat bersyukur, saya bergumul terus dengan sakit kepala sampai sekarang. Tapi puji Tuhan, tadi waktu kita berdoa bersama, Pak Namas berdoa, Tuhan berikan saya kemampuan.
Jadi sakitnya dari sini sampai sini, sampai tadi malam, tadi pagi Ibu gosok dengan minyak. Tapi saya syukuri, biasanya kalau mengalami itu ingat Tuhan terus. Bapak Ibu, hidup ini umurnya pendek. Ada hamba Tuhan ketemu dengan saya, Dolfi masih hidup ya? Iya, puji Tuhan. Dia pikir saya sudah mati karena saya sakit sudah lama sekali. Sakit yang berat-berat. Dia bilang, iya masih hidup. Beliau sudah umur 80 tahun lebih juga. Yang ketiga, komitmen untuk berharap hanya kepada Tuhan. Ayat 8-14. Kalau kita lihat ini luar biasa. Ayat 1 sampai ayat yang keempat, dia mengandalkan kekuatannya. Saya akan berdiam diri, pokoknya saya berusaha untuk menjaga kesucian. Tetapi lama-lama dia ingat, aduh saya ini cuma sementara, hidup ini cuma sementara, sia-sia semua. Apakah fokus saya? Ini kan Daud yang menulis toh. Daud kan kaya, dia raja. Dia mulai mengevaluasi dirinya, aduh itu semua sia-sia, mempeributkan ini dan itu. Tetapi ada komitmen yang ketiga. Komitmen untuk berharap hanya kepada Tuhan. Ayat 8. Dan sekarang apa yang kunanti-nantikan ya Tuhan, kepadamu-lah aku berharap. Ayat 8 itu, dia menyadari bahwa tanpa Tuhan semua sia-sia. Jadi walaupun kita berkomitmen diam diri, kita menjauhkan diri, kita menyadari kefanaan, tapi tanpa berharap kepada Tuhan, kita akan mengalami tambah stres lagi. Ya kan? Kalau lihat kehidupan seperti ini, aduh, tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, apapun yang di depan saya, tetap Tuhan bersama dengan saya. Sehingga dalam Mazmur 73, pemazmur katakan, coba kita lihat Mazmur 73. Ini pergumulan dan pengharapan. Ayat mulai dari ayat 21 saya baca. Mazmur 73 mulai dari ayat 21. Ketika hatiku berasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, sepertinya sakit ginjal ini. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Nah, kita berharap kepada Tuhan. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Kita tetap membaca firman. Dan saya sudah melihat ada orang-orang yang sudah tua yang masih bisa baca bagus. Dia haus dengan firman. Mencari film-film yang rohani. Film-film Alkitab. Kemudian dia baca Alkitab. Saya pernah ketemu di mana satu bapak. Saya mau cari tempat parkir. Oh itu, saya pergi parkir. Ada satu bapak dia lagi baca Alkitab bahasa Hatam. Saya bilang, Bapak bahasa Hatam? Iya. Saya baca Alkitab sudah tua, jadi saya ambil waktu baca Alkitab. Nah, jadi dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, untuk mengatasi yang tadi. Ayat 26. Sama-sama kita baca ayat 26. 1, 2, 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu kebagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sampai situ. Sekalipun hatiku dan dagingku, sekalipun kefanaan itu ada, tetapi engkaulah gunung batuku. Artinya begini, apapun keberadaan kita, kegalauan apapun, datanglah bawa kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji. Yesus berkata sendiri, tawarkan, marilah kepadaku semua yang letih dan sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa yang memberikan kelegaan? Tuhan. Kemudian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kunci kita. Kiranya memenuhi hati dan pikiranmu. Siapapun kita, dalam kondisi apapun kita, ketika damai sejahtera itu melampaui segala akal, ada di hati kita, kegalauan itu hilang. Kita akan atasi kegalauan. Saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, tadi pagi, selesai saya persiapan, ibu siapkan sarapan. Kami biasa sarapan buah saja pagi-pagi. Saya bilang, di depan saja. Biasa kami di dapur, di depan saja. Untuk apa? Saya melihat hijau-hijau karena sakit sekali kepalanya, dan saya mulai lihat dan saya mulai senyum. Wah Bapak, terima kasih untuk ini. Dan Tuhan berikan saya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Apalagi setelah itu selesai sarapan, saya pergi melihat berkat-berkat yang bergerak di belakang itu. Aduh, sekalipun bau, aduh, terima kasih. Saudara, 3 hal yang sangat penting ketika kita mengalami kekalutan dan kegalauan. Kita harus memiliki komitmen, janji, tekad yang kuat, yang benar. Yang pertama, tekad atau komitmen untuk menguasai diri. Yang kedua, kita harus memiliki komitmen
untuk menyadari bahwa kita fana. Yang ketiga, kita harus memiliki komitmen untuk berharap hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Ada seringkali Tuhan mengizinkan kami untuk mengalami kegalauan, bahkan mungkin pergumulan, sakit penyakit, permasalahan, tetapi kami bersyukur dari situ kami diingatkan bahwa kami bukan siapa-siapa. Memang kadang-kadang kami berusaha, tetapi kami tahu bahwa usaha kami tanpa Tuhan sia-sia. Oleh kami itu kami mau pegang firman-Mu yang mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada-Mu, karena Engkau satu-satunya harapan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati dan menolong mereka yang dalam pergumulan kehidupan. Biarlah Engkau satu-satunya harapan mereka, dan mengandalkan Tuhan, dan memohon damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran mereka semua. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.